Kisah Puteri Yatim Piatu yang Sukses. Episode 065. Selama Maisie berada di gedung produksi, ia belum melihat keberadaan Maxi. Ia bertanya kepada salah seorang pengawas, dan masih banyak orang belum mengenalinya, walaupun ia sebagai pemilik perusahaan. Akhirnya Maisie bertemu dengan Maxi. Bahkan Maxi belum tahu apa kedudukan Maisie di perusahaan itu. Ia bertanya kepada Maxi, bagaimana betah tidak di bagian produksi. Maxi hanya menjawab, bagaimana kalau kita butuh. Maksudnya nyaman tidak nyaman harus dijalankan. Maisie menawarkan kepada Maxi, mau tidak di bagian staf kantor saja. Siapa yang tidak mau, jawab Maxi. Tapi apakah mungkin saya bisa diterima? Oke, sekarang ikut saya, kata Maisie. Maxi masih bertanya-tanya dalam hati. Apa kedudukan Maisie di perusahaan ini? Bisa menjamin dia masuk di bagian staf kantor. Mereka berdua pun menuju kantor. Di bagian administrasi, bagi yang sudah tahu bahwa bos besar datang merasa salah tingkah. Namun lain halnya bagi yang belum tahu. Masih tampak biasa. Tidak terkecuali staf yang sombong itu. Maisie belum menjumpai direksi. Bahkan direksi belum tahu kehadirannya di sana. Maisie bertanya mana berkas lamaran atas nama Maxi. Setelah mereka serahkan kepada Maisie, Maxi diam saja karena ia tidak mengerti apa maksudnya. Maisie meminta kepada kepala bagian untuk memposisikan berkas ini di bagian staf mulai besok. Ibu kepala bagian hanya bilang siap. Tetapi staf sekarang sedang penuh, Bu. Bisa diatur saja, kata Maisie. Setelah memberitahu, ia mengajak kepala bagian keluar sebentar. Maisie berpesan supaya staf yang kemarin itu suruh menghadapnya sekarang. Staf yang bergaya itu hanya diam saja. Belum tahu orang yang di depan mata mereka yang bernama Maisie. Setelah kepala bagian menyampaikan untuk menghadap Ibu Maisie sekarang, ia langsung ketakutan. Baru sadar orang di depan matanya itu orang yang bernama Maisie. Maisie tanpa basa-basi ia bertanya, siapa yang kamu maksud backing kamu kemarin itu? Staf itu masih tampak ketakutan. Kalau kamu tidak mau kasih tahu, maka mulai sekarang kamu saya rumahkan, kata Maisie. Baru staf itu bilang, ibu sekretaris. Apa hubungannya kamu sama sekretaris itu? Staf itu bilang, Bibi. Maisie menyuruh salah satu staf untuk memanggil sekretaris untuk menghadapnya sekarang, dan juga bapak direksi. Mereka sangat terkejut setelah mengetahui bos besar sedang berkunjung. Mereka sudah kumpul di ruang itu. Maisie lantas bertanya kepada sekretaris, apa maksud kalian ada sistem backing di sini? Saya sudah pernah berpesan, tidak ada istilah backing. Sesuaikan dengan kemampuan mereka bekerja. Sudah profesional belum? Setelah mendengar pertanyaan bos mereka, sekretaris itu diam saja. Ia tampak ketakutan. Apalagi di ruangan itu ada keponakannya. Maisie tidak banyak basa-basi. Ia bilang, ibu sekretaris, mana yang akan Anda pilih? Staf ini pindahkan ke bagian cleaning service. Atau ibu yang harus jadi cleaning service, dan karyawan baru ini tolong posisikan di bagian staf, pengganti staf yang sombong ini, supaya bapak direksi bisa menyelesaikan masalah ini, ungkap Maisie. Mereka tidak ada yang berani membantahnya, hanya bisa bilang siap. Maxi pun disuruh untuk kembali bekerja. Maxi masih bingung. Bapak direksi saja tidak berani membantah Maisie. Jadi Maisie ini sebagai apa di perusahaan ini? Akhirnya Maisie permisi untuk pulang. Sekretaris sangat marah dengan keponakannya yang telah merusak wibawanya. Hingga direktur pun mengambil tindakan tegas sesuai perintah bos besar. Karena hari sudah sore, Maisie pun tidak mampir kemana-mana. Mereka langsung pulang. Seiring berjalannya waktu, Maxi sudah bekerja di bagian staf. Staf yang sombong itu ia memilih untuk resign daripada di bagian cleaning service.
Mulai saat itu semua berjalan dengan baik, sesuai dengan keahlian masing-masing. Setiap orang pastilah senang dan kebanggaan tersendiri. Dikala sudah memiliki beberapa perusahaan besar, itu tanda telah sukses. Namun lain halnya dengan Maisie. Ia biasa-biasa saja. Bahkan ada tersirat perasaan sedih. Sebab apa yang ia miliki tidak bisa dinikmati oleh kedua orang tuanya. Dan juga ia pun menyadari, apabila sudah sampai di puncak yang tertinggi, maka perjalanan hanya akan menunggu waktunya untuk menurun. Karena Maisie punya prinsip seperti itu, maka ia tetap hidup sederhana, akan membenci orang yang sombong dan angkuh. Jikalau suatu masa kita terjun ke dasar yang paling bawah, maka tidak akan merasa kehilangan sesuatu. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 10.20. Belum juga ada kabar dari orang kepercayaannya. Ia berharap semua akan baik-baik saja, agar semua pegawai dan karyawan tetap bisa mengais rezeki di tempat perusahaannya. Ia sangat berharap jangan sampai ada karyawan yang tidak bisa dipertahankan, karena itu akan menambah angka pengangguran. Di hari itu juga Maisie mendapat informasi dari Deki bahwa akan ada peraturan yang mengatur penyetaraan pemasaran. Untuk mengantisipasi terjadi pengurangan tenaga kerja besar-besaran. Namun masih ada dari pihak distributor belum sepakat. Alasan mereka akan menambah biaya transportasi. Pasti setiap distributor akan mengambil barang dari berbagai tempat untuk mencukupi kuota impor mereka. Kita lihat saja bagaimana nantinya. Kita tetap mengikuti peraturan, jawab Maisie. Seiring berjalannya waktu, peraturan yang Deki maksud tidak bisa diterapkan karena banyak yang menolak. Maisie pun merasa bersyukur. Apabila peraturan itu tetap diterapkan, akan mengkhawatirkan perusahaannya. Pasti akan mengurangi tenaga kerja. Walaupun tidak begitu banyak, namun masih tetap menjadi bahan pikirannya, mengenang nasib mereka yang dirumahkan. Di hari itu juga Maisie akan keliling mengunjungi semua perusahaan. Ia akan memastikan tidak akan ada permasalahan yang membuat perusahaan kesulitan. Seperti biasa Maisie kalau mau kemana-mana, tetap ditemani oleh sopir pribadinya. Mereka menuju salah satu perusahaan. Setelah tiba di sana, ia tidak banyak yang dibahas. Ia selalu berpesan kepada bapak direksi agar bisa mengendalikan perusahaan, agar tidak terjadi kesulitan keuangan. Setiap perusahaan semua sama yang ia sampaikan. Maisie sangat berhati-hati, karena sekarang dunia bisnis sedang dalam keadaan sulit. Bagaimanapun nantinya, apa yang akan terjadi, Maisie tetap mengucapkan banyak terima kasih kepada semua penonton setia channelnya. Maisie berpesan tonton terus video selanjutnya hanya di Rafflesia Channel, agar tidak terlewatkan video terupdate terbarunya. Jangan lupa di like, share dan subscribe.